Anjing tuh menjulurkan lidah, dikasih dia tetap julur lidah, tak dikasih pun juga akan menjulurkan lidah. Ini karakter. Itu anjing. Tapi dikiaskanlah anjing ini kepada hayawanul muftarish. Maka hayawanul muftarish, hewan buas tadi, maka berubahlah ketika itu status anjing ini untuk dagingnya. Untuk dagingnya. Jadi haram. Kalau babi, mulai dari ujung sampai akhir semua haram. Mau haram, mau najis, semua masuk. Jadi Nabi itulah binatang yang lengkap dengan keharaman dan kenajisannya. Mulai dari ujung kuku sampai akhir, kata mazhab Syafi'i. Habis. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada kajian kita halal dan haram karya Imam Al-Ghazali, percikan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kemarin kita sampai pada sumber jenis serta sumber harta halal dan haram. Di dalam bagan yang singkat, jenis harta haram itu terbagi dua. Satu, pembahasan pada karena bendanya. Yang kedua, pada karena cara memperolehnya. Oke, Ibu ya. Baik, pada jenis harta haram pada poin yang pertama karena bendanya, itu banyak. Yang benda-benda tersebut yang dikategorikan haram itu ada yang haram secara jenis ya. Haram secara jenis, ada babi. Dan ini sudah kita bahas kemarin, babi, kemudian ada khamar. Menyebutkan babi tidak perlu pakai penekanan ya. Babi, kemudian khamar, bangkai. Baik ya. Tapi ada tapinya nih. Kalau anjing itu bagaimana Ustaz? Apakah dia haram? Haram untuk dimakan, dikonsumsi dagingnya. Tapi apakah anjing ini termasuk dalam kategori najis? Ini ikhtilaf para ulama. Jadi dalam anjing ini harus dipahami juga, tidak sembarangan. Anjing dagingnya hayawanul muftarish. Semua binatang-binatang yang sifatnya muftarish. Muftarish itu apa ya? Hewan buas. Makasih tuh. Dibantu sama. Hewan-hewan buas itu maka hukumnya memakatnya hukumnya haram. Tetapi apakah dia najis atau tidak najisnya ini ikhtilaf. Tapi kalau Bapak Ibu berpandangan mazhab Syafi'i, mulai dari ujung kuku sampai ujung akhir semuanya najis. Makanya kalau dia sentuh disamak deh. 6 kali dengan dengan air, 1 kali dengan pasir ataupun tanah ataupun sabun. Kalau diistilahkan modern sabun dan lain sebagainya. Dan ini ikhtilaf. Baik, khamar. Khamar ini banyak contoh yang tadi yang sudah pernah kita bahas juga, narkoba, ganja dan lain sebagainya. Dan khamar itu dia ini sama dengan istilah bunga bank. Bunga bank ada istilah riba. Riba akan haram. Riba haram. Kemudian bunga banknya bagaimana? Ini istilah khamar juga disamakan begitu. Yang membuat khamar itu haram apa? Apa yang membuat khamar itu haram? Memabukkan. Apa yang membuat orang itu memabukkan? Alkoholnya. Sekarang pertanyaannya, alkoholnya ini seperti apa? Mau banyak, mau sedikit alkohol dalam minuman, mau mabuk atau tidak mabuk, tetap haram. Maka pemahaman haram alkohol di sini, itu nanti ada pembahasan khusus tentang alkohol. Dia alkohol ini ada untuk minuman, ada untuk kesehatan, kemudian ada alkohol untuk parfum. Dan ini ketiga-tiga ini punya
pemahaman hukum berbeda-beda. Khamar untuk minuman, apapun alasannya, 1% kah, 0% kah, 0, sekian persen kah, maksudnya bukan 0% ya, 0, sekian persen kah, asal ada alkoholnya minuman tersebut jadi haram. Tapi pada kesehatan, bukan seperti itu cara memahaminya. Yang dengan minyak wangi juga berbeda cara memahaminya. Jadi ada tingkatan poinnya pada aspek tertentu khamar tersebut. Pertanyaannya, apakah semua khamar itu adalah alkohol? Apakah setiap pada khamar itu ada alkohol? Apakah setiap alkohol itu adalah khamar? Tidak. Cara memahaminya begitu. Karena tidak semua alkohol itu khamar. Tapi Ustadz, khamar itu artinya apa? Khamar itu adalah terjemahan bahasa Indonesianya minuman keras. Tapi apakah betul khamar itu artinya minuman keras? Itu para ulama, sesuatu minuman yang mengantarkan kepada seseorang menjadi mabuk, hilang akal. Nah, inilah yang disebut dengan khamar. Bangkai. Semua bangkai kecuali bangkai apa? Bangkai ikan. Kemudian pokoknya, dah hafal semua, alhamdulillah. Bagus. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Tanya sama Bapak Ibu. Ada ikan di pasar. Ikan di pasar. Kira-kira memotong ikan ini perlu pakai bismillah nggak membunuh ikan ini? Perlu apa tidak? Nah, ini lagi-lagi ikhtilaf dalam urusan fikih. Nanti kita bahas satu-satu. Ini masih jauh sangat, tapi kita bahas. Baik. Kemudian yang kedua, karena cara memperolehnya. Pokoknya yang ada nanya, langsung nanya aja Bu. Nggak usah Bapak Ibu, jangan pikir-pikir. Cara memperolehnya. Tadi sudah kita sampaikan, dirampas tanpa hak. Yang pertama kemarin kita sampaikan, barang itu dirampas tanpa hak. Maksudnya bagaimana? Contoh mencuri. Mencuri, menggosok, membegal, segala macam. Karena itu kan bukan haknya dia yang diambil, tapi hak orang. Yang kedua, dipaksa dari orang yang tidak layak dirampas. Contoh, pungutan liar. Nah, pungutan liar ini juga sama, ini masalah juga itu, pungutan liar itu. Oleh para ulama juga menjadi persoalan itu. Dan ini bahasannya khusus. Bagaimana hukum pungutan liar dalam Islam. Nah, itu ada bahasan khusus, panjang kali. Yusuf Qaradawi ini. Jadi halal haram ini nggak selesai kalau dibahas dengan 10 SKS itu. Karena setiap tahun pasti ada pembahasan baru. Memakai peci untuk sholat tapi peci orang. Ngambilnya pun tanpa izin. Kira-kira gimana itu coba? Peci orang tapi kita gunakan untuk sholat itu. Nah, itu istilahnya sama. Sama hal-hal seperti ini. Baik, pungutan liar. Nggak boleh ya. Sekalipun pungutan liar itu untuk kurban. Untuk orang sakit. Pungutan liar. Tujuannya baik, cara mengambilnya tidak baik. Berarti dihakimi bagaimana cara menghukuminya Pak Ustaz? Ikhtilaf para ulama. Satu mengatakan, kata para ulama, yang satu cara ketika dia mengambil dengan cara tidak baik, maka hukumnya haram. Tapi ketika diperuntukkan untuk yang baik, dia dapat pahala. Jadi dua ini dipisah. Haram, tetap dosa. Perbuatan baik tetap dapat pahala. Baik. Yang ketiga, diambil paksa oleh yang berhak. Contoh, pungutan zakat lebih daripada kadarnya. Pungutan zakat seharusnya zakatnya dia cuma 200.000. Tapi diminta lebih dari 200.000 atau 300.000. 100.000-nya bukan haknya Basnas. Bukan haknya lembaga amil zakat manapun. Jadi tak boleh lebih. Kalau zakat tuh, kalau dia mau melebihkan sendiri tak ada masalah. Misal, saya bayar zakat. Zakat saya sebenarnya cuma 200.000. Tapi saya bayar 300.000. Boleh nggak? Boleh nggak? 200 jadi zakat, 100-nya jadi sedekah. Itu caranya, cara memahaminya. Tapi, kalau diambil paksa lebih, tak boleh. Tak boleh. Bayar zakat Kordi. Berapa zakatku? 400.000. Padahal zakatnya cuma 200.000. 400.000 untuk tahun yang akan datang. Tidak bisa. Tidak boleh. Itu namanya pemaksaan. Ngambil paksa nggak boleh. Meskipun pengambilan zakat itu memang boleh dipaksa. Boleh tidak dipaksa Ustaz? Boleh.
Boleh banget itu. Mengambil zakat dipaksa itu boleh. Makanya bahasanya khuz, ambillah kata dia. Nah ulama berbeda pendapat mana ambillah itu. Ambil paksa aja lah kata gitu. Sebagian mengatakan. Makanya Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Transaksi rusak atau tidak sah. Contoh jual babi, dapat untung. Jual khamar, minuman keras, dapat untung. Itu sama tuh transaksinya rusak itu. Transaksinya rusak. Misal dia jualan khamar. Sama istilahnya dia punya konten YouTube tapi maling. Itu sama tuh. Ini banyak. Karena saya merasakan soalnya. Banyak kali video dia ambil orang tapi nggak tahu siapa yang ngambil gitu. Dan itu maling. Nah kalau dia dapat untung dari situ tuh haram itu. Ada. Tapi Ustadz itu kan untuk dakwah Ustadz. Gitu. Kalau kata istilah Ustadz Abdul Somad itu apa namanya? Promosi endorse terserahlah apa namanya. Bola itu kan. Baik. Menjual khamar, menjual babi, menjual anjing, menjual tua dan semua barang haram yang dijual dapat untung dari situ. Itu tidak boleh. Ada satu hal. Ustadz ya. Kalau menjual kondom bagaimana? Bapak Ibu percaya enggak ada yang bertanya begini sama saya? Ada, Pak. Saya pun jawabnya bingung. Saya bilang, pelakunya bagaimana? Udah nikah atau belum? Udah, Bos. Nah, kalau udah nikah ngapain pakai apa bahasa halusnya? Alat kontrasepsi. Stres itu. Enggak, Ustaz, kami mau pengen menjaga biar nggak punya anak aja. Ya, kalau dipakai dalam konteks kalau dia yang memakai adalah orang yang suami istri. Tapi kalau dipakaikan pada hal yang mereka bukan suami istri, ya nggak bisa juga. Mereka berarti jatuhnya haram. Nah, ini nggak bisa juga. Banyak perkara yang perlu memang tugasnya majelis ulama itu memang berat memang. Karena banyak sekali perkara-perkara kontemporer itu yang memang harus dihakimi. Contoh kasus yang kemarin itu, hukumnya bagaimana hukumnya mengambil pajak dari orang miskin. Haram kata majelis ulama kan, bagus tuh. Mengambil pajak dari orang miskin hukumnya haram karena pemaksaan itu. Maka diharamkanlah gitu. Jadi kalau haram bagaimana? Ini bahaya masalah lagi. Ini panjang lagi ceritanya kan, kemana-mana tuh. Tapi kita bahas nanti pada poinnya. Ini masih pada etik, belum pada hukum. Sukarela tapi tidak sah. Sukarela, cara mendapatkannya, sukarela tapi tidak sah. Hibah dengan syarat yang cacat. Misal, hibah dengan syarat yang cacat itu begini. Kita ambil contoh nih, tanah gitu ya. Ini saya hibahkan sama Pak Yendi, tanah ini untuk dibangun masjid. Tapi ternyata surat tanahnya itu sengketa. Itu kacau itu. Itu tidak sah itu. Atau misalkan seperti ini saya hibahkan tanah nih. Syaratnya Pak Yendi, nanti di atas tanah ini tolong bangun diskotik yang jualan khamar. Itu sama tuh. Tidak bisa diperuntukkan pada hal yang tidak benar. Atau tidak usahlah itu, untuk ternak babi aja lah. Atau untuk orang main biliar tapi dalam main biliar tadi ada jualan minuman khamar. Ini kan mendekat. Dia Bapak Ibu istilahnya gini tuh sekarang. Halal kata Nabi jelas, haram jelas. Tengah-tengahnya kan mutasyabihat. Tapi ada persoalan lain mengantarkan kepada keharaman itu. Misal contoh-contoh. Kita berbicara tentang permainan. Apakah permainan itu dilabeli haram? Tidak. Main catur misalkan. Catur itu tidak bisa dikatakan haram langsung, tidak bisa. Tapi kalau catur dalamnya ada judi, langsung haram. Kalau main bola misalkan. Main bola hukumnya bagaimana? Boleh nggak kita main bola tuh? Boleh, olahraga boleh, sehat boleh. Cuma kalau di dalam olahraga itu sudah menghasilkan ladang perjudian, bagaimana? Bah jadi haram. Sama istilah 17 Agustusan. 17 Agustusan kan ada main voli antar masyarakat. Tapi hukumnya mubah, boleh. Cuma setiap di antara para kelompok-kelompok tadi bayar 200.000. Ternyata memperebutkan hasil bayaran tadi, pendaftaran tadi. Maka langsung berubah menjadi judi. Langsung seketika itu berubah jadi haram. Jadi
tak langsung haram, permainan tidak langsung haram. Cuma ada perbuatan yang mengantarkan kepada haraman. Itulah bahasanya para ulama. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram jadinya haram. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram menjadi haram. Bapak ibu memang, misal mohon maaf ya, bapak ibu punya toko, ibu sewakan, bapak ibu sewakan. Sewakan nih. Ternyata disewakan kepada orang yang, mohon maaf, ada namanya pijit plus-plus. Tidak usah, biasa aja bang. Astagfirullahaladzim. Pijit plus-plus. Pijit plus-plus itu kan tidak langsung haram nih. Yang punya menyewakan kepada orang lain. Kan duit yang dia dapat pada awalnya kan suci bersih. Hasil sewaan kan. Ternyata orang yang menyewa ini dia buka pijit plus-plus. Paham sampai sini? Baik. Pijit plus-plus. Kalau laki-laki dengan laki-laki, ya tidak ada masalah. Perempuan dengan perempuan, tidak ada masalah. Tapi berubah. Laki-laki, perempuan. Perempuan, laki-laki. Berubah seketika, hukum yang tadi mubah menjadi haram. Apakah duit ini langsung berubah menjadi haram sampai ke tangan? Tidak. Makanya ada tahapan-tahapan sesuatu yang mengantarkan kepada haram bisa menjadi haram. Atau kita menyediakan tempat yang tadinya tempat hukumnya tidak haram berubah jadi haram. Contoh, ada namanya air. Air dalam bak mandi. Hukum asal airnya apa? Suci kan? Bersih kan? Baik, dalam bak. Kalau bak kecil, berarti kan tidak bisa mensucikan. Tidak bisa pakai wudhu. Karena harus 2 kula atau air mengalir. Tapi suci. Boleh diminum, boleh dibuat mandi, boleh mencuci. Kan begitu. Berubah seketika air yang suci ini tadi, yang bersih ini tadi, berubah jadi najis ketika masuk bangkai tikus, bangkai ayam, bangkai semua bangkai. Bangkai tikus, bangkai cicak, berubah warna, berubah bau. Kata Syafi'i, sekalipun tidak berubah baunya, sekalipun tidak berubah warnanya, sekalipun tidak berubah rasanya, kalau tak sampai dua kula, kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i, tetap dia najis. Seketika yang suci berubah menjadi najis. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini masih dalam tataran etik, belum sampai ke hukum. Baik, itu baru contoh-contoh. Warisan belum tuntas haknya. Nah, ini sering terjadi. Warisan yang belum tuntas haknya. Harta yang diperoleh tanpa usaha yang kemarin kita sampaikan, warisan. Apa contohnya? Warisan yang belum, bagi waris yang belum sebelum utang lunas. Misal yang wafat ini, orang yang meninggal ini masih punya hutang, cuma sudah bagi-bagi waris sehingga hutangnya si mayit ini belum selesai. Maka yang mengambil duit tadi, nah ini hati-hati nih, yang hati-hati, yang makan duitnya itu berubah menjadi tapi kalau kami tidak tahu, saat kami kira masih udah memang tidak ada lagi hutangnya. Nah, itu lain cerita. Sesuatu yang menyebabkan seseorang yang tadinya lapang bisa berubah menjadi sempit, itu jangan dibahas. Karena dia punya hukum sendiri. Ini yang dibahas dalam hukum adalah sesuatu yang lapang. Oke? Yang lapang. Maka kalau si mayit belum selesai hutang piutangnya, maka selesaikan dulu. Tapi sebelum selesai hutang piutang, sudah dimakan dulu sama anak-anak istrinya, maka ini masalah. Dan mereka memakan hak orang lain. Nah, ini poin pentingnya. Dia memakan hak orang. Contoh. Bapak Ibu punya hutang. Tapi ini jangan sakit hati ya. Bapak Ibu punya hutang sama orang lain. Punya duit. Apa hukum membayar hutang? Kalau sudah punya duit wajib. Tapi Bapak Ibu tak mau bayar. Bapak Ibu justru pakai duit tadi untuk beli makanan. Di sini masalahnya. Ulama ikhtilaf. Yang paling tinggi mengatakan haram. Yang paling sederhana mengatakan makruh. Tidak ada yang mubah sama sekali. Kita sudah layak, duit sudah ada. Tapi kita nggak mau bayar hutang. Kan penyakit manusia sekarang paling malas bayar hutang. Berhutang mau, bayar nggak mau. Sampai ada pertanyaan begini, Ustaz. Ini ikhtilaf lagi nih, ikhtilaf. Ustaz, katanya, kami punya hutang sama bank konvensional, Ustaz. Hutangnya berapa tuh kata dia tadi ya? Sekitar 150 juta. Bunganya 50 juta kata dia.
Berarti semuanya berapa tuh? 200. Kami sudah bayar Ustaz. Sudah kami bayar. Tapi yang kami bayar baru pokoknya. Yang hutang 50 juta kami nggak mau bayar Ustaz. Ah, ikhtilaf. Kata teman-teman yang bermazhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal atau Hambali, karena ada dalilnya. Urusan riba, bunga, nggak usah dibayar. Yang penting pokoknya selesai. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i atau sebagian ulama yang lain, nggak bisa begitu. Yang namanya hutang tetap hutang. Sehingga ini ikhtilaf. Ikhtilaf, ya tergantung pegangan masing-masing. Kalau ada orang yang ambil tengah-tengah. Karena kami pengen selamat, Ustadz, nggak mau ini, kami berhutangnya 200 juta, karena 50 jutanya adalah bunga, tapi karena kami memang pengen cari selamat, kami nggak mau bayar yang 50 jutanya, cukup 150 doang. Itu namanya cari aman, cari untung. Jadi yang kayak gini nggak bisa Bapak Ibu. Ini etika dan hukum sejalan waktu itu. Artinya, kalau dalam pandangan sebagian para ulama, yang punya hutang berapapun hutangnya, lunaskan. Lunaskan hutangnya. Termasuk pendapat yang tadi saya katakan, kalau dia punya hutang 100 juta, 150 juta, bunganya 50 juta, berarti genapnya 200 juta. Maka dia harus membayar 200 juta. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan, dia cukup membayar 150 juta, yang 50 juta yang nggak usah. Tapi ingat, dalam akad pertamanya seperti apa? Ini poin penting, Pak. Apakah bisa akad perjanjian itu dibatalkan seketika dalam poin tertentu? Sekalipun dalam aspek ini, itu ada unsur keharaman dalam unsur ribawi. Oleh sebagian ulama, etiknya bermasalah, adabnya bermasalah, etikanya bermasalah, karena membatalkan kontrak seketika. Nah, ini poin penting, Pak. Poin masalahnya di sini. Meskipun sebagian ulama juga membolehkan. Baik. Yang kedua, persoalan waris. Orang tua yang menahan harta warisan punya anaknya dan memakan yang bukan hak dia. Sama, Pak. Misal, wafat bapaknya, meninggal bapaknya. Istrinya, kemudian semua itu harta warisan. Harta warisan itu setelah orang tuanya meninggal, suaminya meninggal atau bapak si anaknya meninggal, maka harus dibagi. Misal, jatah ibunya 50 juta. Dua anaknya lagi 25 atau 50. Berarti semua total 150 juta. Dipegang ibunya, dimakan, dibelikan makanan segala macam tanpa sepengetahuan anaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Suka atau tidak suka Bapak Ibu dengan apa yang saya sampaikan. Yang dimakan haram. Jadi pahami ya Bapak Ibu ya. Hak orang sekali, nih, ini hukum khusus. Hukum khusus. Orang tua nggak boleh ngambil duit anak yang dikasih orang lain untuk anaknya. Saya kasih, Bang Ardi, saya kasih uang 200.000 untuk anak Bang Ardi. Ingat ya, untuk anaknya. Bolehkah bapaknya memakai duit ini? Nggak boleh, itu urusan anaknya. Kecuali anak ini masih di bawah umur. Dan dia belum paham. Cukup untuk disampaikan kepada anaknya. Kalau dia sudah mengerti dan sudah besar, sampaikan kepada anak itu. Nah, ini duit tadi dikasih orang. Untuk anak, Bapak pakai ya. Ya Pak, silahkan. Nah, itu baru boleh. Sama istilah duit anak yatim. Sekalipun anak yatim itu hidup bersama kita, dan Bapak Ibu pakai duitnya, tanpa sepengetahuan anaknya, kita sudah nyolong. Makanya istilahnya berat Pak. Sesuatu yang sederhana begini sering terjadi. Kita perlu berhati-hati dengan satu hal yang sifatnya sepele. Saya pernah kaji Pak. Apa hukum memakan uang pemberian orang lain untuk anaknya? Kita lihat kajian itu Pak. Kita cari dalam beberapa kitab itu. Ternyata gak boleh. Sebelumnya pakai-pakai aja. Ternyata gak boleh. Apa kata mazhab Syafi'i? Paling kontan tuh mazhab Syafi'i itu. Haram. Gitu deh. Parah tuh. Duit anak kita sendiri kandung, anak kita kandung. Cuma memang akadnya untuk anak, bukan untuk kita. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nih, sama istilah harta warisan juga tadi. Harta warisan tadi juga nggak boleh Pak, Bapak Ibu ya. Kita pakai sebelum harta itu dibagi-bagi. Bagi-bagi dulu. Atau kalau mau pakai sebenarnya pun itu juga termasuk kurang lazim. Tapi masih sebagian ulama masih membolehkan dalam arti istilahnya minta izin. Misal ada kebutuhan
duit warisan tadi belum dibagi, harta warisan ini belum dibagi. Tapi ada kebutuhan, sampaikan kepada anak-anak, "Nak, maaf, duitnya kami pakai ya, ibu pakai sementara. Nanti ibu ganti." Boleh, boleh, tak ada masalah. Yang penting kata anak-anaknya oke, oke. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mohon maaf, perselisihan itu, duit ini bisa menimbulkan perselisihan kontan. Bisa membuat orang berkelahi, bercok. Baik anak, baik saudara. Sampai hari ini banyak kasus yang tidak tegur sapa antara anak dengan ibu, adik beradik kandung, tak ada yang mau tegur-tegur sapa. Ternyata kasusnya cuma masalah warisan. Jadi masalah warisan ini sensitif banget. Hati-hati betul. Baik, itu cara memperoleh. Bagi warisan sebelum utang lunas untuk orang tua. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Imam Al-Ghazali ada tingkatan atau level dalam urusan warok. Jadi orang yang memperhatikan urusan syubhat dan yang haram, maka masuk dalam kategori kata para ulama warok. Nah, warok ini ada tingkatannya. Warok itu apa Pak Ustadz? Menjaga diri dari perbuatan syubhat dan haram. Jadi orang yang menjaga diri dia dari perbuatan, dari makanan, dari cara mendapatkan yang haram dan syubhat, maka masuk kategori warok. Jangankan yang haram, jangankan yang haram Ustadz, jangankan yang haram, yang syubhat aja kami jaga. Berarti dia warok dia. Dia nggak pengen makan yang haram, dia nggak pengen makan yang syubhat, dia nggak pengen. Dan ini bagus Bapak Ibu, bagus sekali, baik sekali. Nah, tingkatannya ada. Baik. Kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa tingkatan. Yang pertama, waroknya orang adil. Apa waroknya orang adil ini? Menghindari sesuatu yang menyebabkan seseorang menyandang predikat fasik. Status adil, kredibilitasnya gugur. Berganti status menjadi ahlul maksiat dan berpeluang masuk neraka, Sesuatu itu adalah barang-barang yang dihukumi haram oleh fatwa ahli fikih. Jadi, misal kata para ulama, tuak itu haram. Karena kan tak disebutkan dalam hadis Nabi tuak itu haram. Tak ada. Tuak itu kiasan saja kepada yang memabukkan. Orang minum tuak, kemudian goyang-goyang otaknya, nggak ada fatwa narkoba, nggak ada. Maaf, hadis tentang narkoba nggak ada. Apalagi tentang ganja tuh nggak ada. Cuma dia baik goyang-goyang, memabukkan, hilang akal, segala macam dikiaskan ke situ. Bisa dipahami ya? Nah, kita patuh tuh pada hal-hal tersebut. Nah, kalau kita patuh, maka kita termasuk waraknya orang adil. Kita ini orang-orang yang menjaga dari sesuatu yang zahir sifatnya, yang difatwakan. Contoh, kata para ulama, suap haram. Kita jaga diri daripada suap. Kita jaga diri daripada daging babi. Kita jaga diri daripada narkoba, ganja, dan rokok itu apa dalam rokok itu? Nikotin, dan lain sebagainya. Itu kita masih dalam tataran orang-orang yang warak, yang adil. Waraknya orang adil, tingkatan yang paling rendah. Tapi tetap warak ini, tetap warak, karena menjaga diri. Dan ini belum masuk dalam kategori menjaga syubhat, baru yang haram. Karena yang haram itu kan zahir, artinya sesuatu yang haram yang zahir, yang nampak. Seperti daging babi dan lain sebagainya, karena keharaman zatnya. Baik. Dan banyak hal dalam fatwa-fatwa fikih yang mengharapkan. Contoh yang lain, daging buaya haram, dimakan haram. Daging bukan kelinci, kuda. Ada sate kuda kan? Siapa yang sudah pernah makan sate kuda Bapak Ibu? Sudah pernah belum? Nah, kalau belum cobalah. Tapi jangan coba-coba dulu. Lihat dulu status hukumnya, halal atau haram. Nah, kan gitu. Nah, ini kuda tidak masuk hayawanul muftaris, tidak masuk dia. Jadi kata para ulama dalam fatwa itu boleh makan sate kuda. Karena tidak ada istilah hayawanul muftaris pada kuda, maka boleh. Tapi pada singa bagaimana? Pada singa, harimau bagaimana? Serigala bagaimana? Itu udah jelas itu, tak perlu dibahas lagi, itu hukumnya haram karena dia
hayawanul muftarish. Adakah dalil keharaman anjing? Ada nggak dalil keharaman anjing? Nggak ada. Haram makannya ya, nggak ada. Bapak Ibu kalau buka hadis Nabi tentang anjing, rata-rata isinya berbicara tentang najis air liur dan kemudian tentang haram masuk rumah kalau ada anjingnya. Malaikat tidak mau masuk rumah kalau di rumah itu masih ada anjingnya. Tapi tidak ada disebutkan seperti khinzir, babi langsung, tidak ada. Dalam Al-Quran pun tidak ada. Dalam Al-Quran justru, di dalam Al-Quran persoalan anjing, itu ada beberapa ayat kita ambil klarifikasi, kita klasifikasi menjadi 4 ayat. 4 ayat itu berbicara tentang duanya kehebatan anjing. Yang satu di antara 3, di antara 4 ini, itu hanya berbicara intalhasu, intatrukhu yalhas, wa intutiyalhas, wa intatrukhu yalhas. Anjing itu menjulurkan lidah, dikasih dia tetap julur lidah, tak dikasih pun juga akan menjulurkan lidah. Ini karakter. Itu anjing. Tapi dikiaskanlah anjing ini kepada hayawanul muftarish. Maka hayawanul muftarish, hewan buas tadi, maka berubahlah ketika itu status anjing ini untuk dagingnya. Untuk dagingnya. Jadi haram. Kalau babi, mulai dari ujung sampai akhir semua haram. Mau haram, mau najis, semua masuk. Jadi Nabi itulah binatang yang lengkap dengan keharaman dan kenajisannya. Mulai dari ujung kuku sampai akhir, kata mazhab Syafi'i. Habis. Tak ada yang bisa dimanfaatkan dari babi itu, tak ada. Makanya jangan sampai makan. Tapi sate babi, orang yang pernah makan babi, mesti jawabannya sama. Bagaimana rasanya? Enak, Ustaz. Tak ada satupun yang mengatakan daging babi itu yang gak enak. Tak ada. Saya beberapa orang saya temukan, mohon maaf termasuk mahasiswa saya sendiri, itu mahasiswa saya non-Islam, jangan dibayang-bayang, nggak usah. Apa kata dia? Enak nggak? Saya tanya, enak nggak daging babi? Jawabnya Pak, enak lah Pak, kata dia. Mau kita makan bertambah itu, kata. Itu bayang, astagfirullah. Jangan dibayang-bayang. Baik, waraknya tadi orang adil yang pertama. Yang kedua, waraknya orang saleh. Menjauhi sesuatu yang mengandung potensi haram. Dia tidak haram secara mutlak, tapi ada potensi keharaman. Itu saja dia jauhi. Tetapi mufti memfatwakan kehalalannya karena dia hanya menilai zahirnya. Misal, ada satu barang tapi dia berpotensi haram. Contoh kuaci, contoh minuman-minuman kemasan. Itu kan minuman-minuman kemasan itu, label halalnya kan jelas. Ada label halalnya. Tetapi ada sebagian makanan itu yang dikhawatirkan bercampur dengan minyak babi. Sehingga ada orang yang nggak mau makan tersebut. Nah ini yang disebut dengan waraknya orang sah. Contoh lagi yang lain. Starbucks, Dunkin Donat. Ya, Dunkin Donat sama. Dunkin Donat itu. Kalau Bapak Ibu lihat videonya orang-orang pembuat yang membuat Dunkin Donat itu, tidak mau makan kita itu. Karena binatang yang dimaksud. Tapi itu kan video, kita nggak tahu kebenarannya. Yang jelas, itu berpotensi. Contoh, Bapak Ibu, ada orang yang nggak mau makan ikan berdarah. Kan ada juga tuh. Nah, ibu-ibu pergi ke pasar, beli ikan, tapi kan kita nggak tahu itu udah dibismillahin atau belum, udah memotong ikannya udah bismillah atau belum, memotong ayamnya udah bismillah atau belum, kita kan nggak tahu. Jadi ada orang yang khawatir seperti ini, saya nggak mau makan Ustaz, karena tadi waktu saya beli, saya nggak tahu apakah orang ini bismillah atau belum. Ini kan memang repot ini kayak gini nih, lama-lama nggak makan deh ini. Tapi repot, cuma orang seperti ini mesti dia berpikir karena dia nggak mau memasukkan sesuatu yang haram dalam perut dia, maka dia disebut dengan kehati-hatian, penuh kehati-hatian. Nah, orang yang penuh kehati-hatian seperti ini, maka disebutlah waraknya orang soleh, kata Imam Al-Ghazali. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan-golongan itu dan mungkin bisa jadi lebih tinggi tingkatannya. Orang soleh. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, waraknya orang bertakwa. Menghindari sesuatu yang dihalalkan oleh mufti dan kehalalannya jelas tanpa syubhat. Tapi barang halal itu dikhawatirkan mengantarkan pelaku kepada yang haram. Inilah yang disebut dengan tarku ma la ba'sa bihi, meninggalkan sesuatu yang dibenarkan boleh, tetapi dia khawatir menghantarkan kepada yang
yang haram. Apa contohnya nih? Kita ambil contoh misalkan nira. Tahu Bapak Ibu nira? Nira itu halal apa haram? Halal. Cuma potensi dia untuk mencapai tingkat yang diharamkan itu ada. Maka nggak mau orang minum. Nggak mau dia minum. Yang menjaga diri seperti ini, itu bagus. Tingkatannya bertakwa. Ada lagi contoh makanan-makanan yang lain. Yang sudah jelas. Yang tadi kita sampaikan. Dunkin Donuts, Starbucks, dan lain sebagainya itu sama. Ada potensi-potensi yang memang mengantarkan kepada, padahal fatwanya jelas. Makanya saya nggak tahu, kita nggak tahu ya. Saya ada punya kawan itu, ketika kita ajak makan minum di warung, di salah satu warung ternama gitu, saya bilang yuk kita minum kopi lah. Dia bilang enggak lah, saya minum tempat kita minum di rumah saja. Dia lebih condong mengajak minum, dia buat teh sendiri, kan? Ya apa sendiri, diambil sendiri, dibuat sendiri. Saya tanya, ngapain seperti itu ente? Khawatir Wan, nanti kita nggak tahu apakah yang kita minum itu gulanya dari mana ini. Mak, dalam hati saya kalau kayak gini kita memang nggak bisa makan di luar ini. Akhirnya ya memang, tapi beliau punya kekhawatiran itu. Artinya itu kembali kepada perorangan. Nah, orang yang menjaga diri dalam keberhatian seperti itu penting. Baik. La yablughul 'abdu darajatal muttaqina hatta yada' ma la ba'sa bihi makhafatan ma bihi ba'sun. Ini poin penting kata Rasulullah. Dalam hadisnya kata Nabi, seseorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermasalah karena mereka khawatir akan terkena sesuatu yang bermasalah. Ini minta maaf, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Salah satu contohnya gaji. Gaji itu kan halal tuh. Tapi punya potensi kepada keharaman kah? Itu yang kemudian dipahami oleh para ulama. Maka kata orang yang bertakwa tadi, kata orang yang warok dengan ketakwaan tadi, maka dia berhati-hati dari situ. Maka Bapak Ibu temukan, mesti akan Bapak Ibu temukan, kenapa ente nggak mau jadi PNS? Dijawab sama dia. Ini saya pernah tanyakan langsung. Pak, Bapak nggak mau jadi PNS? Nggak mau saya jadi PNS. Kenapa itu? Khawatir yang saya makan itu haram. Pak, tapi gajinya kan halal kata para ulama. Itu kan kata para ulama, tapi kan ada potensi juga. Kita nggak tahu dari mana hasilnya. Mikir saya Pak. Astagfirullahaladzim. Nah kalau begini, Bapak Ibu kerja sama orang misalkan kayak ada toko Cina misalkan, ada tokonya Cina. Nah, toko Cina itu kan kita nggak tahu yang dijual. Kalau yang dijualnya barang kelontong, cuma kemudian barang-barang yang dijual itu adalah barang-barang yang contoh sapu segala macam, itu barang apa namanya itu? Sapu itu. Barang pecah belah lah ya, barang pecah belah, sapu segala macam. Nah, kita kerja sama dia tuh, kan digaji. Orang yang sampai pada predikat tersebut, dia nggak mau. Nggak mau. Saya pernah temukan orang, Pak. Ada warung, memang warungnya Cina. Tapi Cinanya Muslim. Saya tanya, yuk kita makan situ. Enggak, katanya. Penjualnya orang Cina, Muslim coy, dia bilang gitu. Muslim, jawabnya gini, kan kita nggak tahu keislamannya bagaimana. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, kalau kayak gini memang susah nih makan nih. Udah kita makan di warung sate aja. Nggak mau juga dia. Nggak mau dia makan warung sate, nggak mau. Ayo kalau kayak gini kita buat sambal sendiri aja lah. Sambal belacan atau apa terserah lah kan. Nggak mau dia Pak. Dan saya temukan orang-orang seperti ini. Memang sulit kita untuk berbaur dengan mereka. Jadi yang dia mau minuman, makanan-makanan yang jelas. Dan pokoknya yang sangat-sangat baik lah gitu menurut mereka. Ada orang yang nggak mau makan daging ayam, daging ikan, nggak mau dia. Nggak mau. Saya bilang, apa yang ada dalam pembahasan mereka gitu. Kata mereka yang berdarah-berdarah itu tidak baik, dan sebagian ada yang mengharamkan. Oh gitu. Jadi kita nggak boleh makan, apalagi, ini contoh lagi. Ayam broiler, ayam suntik. Itu ikhtilaf para ulama itu ayam suntik. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana ayam yang tidak disuntik? Cari di muka bumi ini yang tidak disuntik. Ada, tapi ayam kampung. Ayam kampung itu hanya sebagian kecil tempat kan yang ada jualan. Kalau sempat warung-warung makan kayak, mohon maaf ya, kayak warung-warung apa namanya ini? Apalah nama itu ya? Geprek-geprek Mamun misalkan. Sempat geprek Mamun pakainya ayam kampung, itu saya nakin tuh harganya langsung naik tuh, melonjak tuh 2 kali lipat. Kan begitu. Karena pembahasan mereka nggak mau makan begitu karena darah. Apalagi ayam itu disuntik.
disuntik itu kan berpotensi. Sebenarnya halalnya jelas. Halalnya jelas. Cuma ketika disuntik itu, katanya, nah, kita nggak tahu alat suntiknya itu, barang yang disuntikkan itu apa. Dan mohon maaf Bapak Ibu, jangan, ini bukan mengada-ngada. Ayam broiler yang disuntik itu ikhtilaf para ulama tentang ayam itu tersebut. Karena banyak yang berpendapat, ada juga yang berpendapat bahwa hukum ayam itu haram. Ada. Nah disuntik itu tadi. Tapi pertanyaannya kalau sempat ayam itu masih karena memang kan besarnya cepat gitu. Disuntik itu biar cepat besar gitu. Nah, dulu saya punya teman itu kita ke kandang ayamnya, ternyata dia sedang nyuntik, memang disuntik sama dia. Biar apa nih? Biar cepat besar. Yang tadi ukurnya 3 minggu, 3 bulan, jadi 3 minggu udah besar. Nah, itu juga menjadi satu persoalan hukum. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, waraknya orang sidik yang keempat, yang terakhir. Waraknya orang sidik, orang yang benar-benar keimanannya, menghindari sesuatu yang benar-benar halal, tidak bermasalah sama sekali. Loh, bayangkan loh, yang benar-benar halal aja dihindari. Dan tidak dikhawatirkan menyeret kepada yang haram. Tetapi sesuatu itu diniatkan bukan karena Allah atau memperkuat ibadah kepadanya, dan jika dikonsumsi berlebihan maka nilainya bisa makruh atau maksiat. Inilah waroknya orang-orang sidik. Yang kayak gini nih, jangankan subhat ya kan, jangankan haram, yang halal aja dia hindarin. Tapi kata dia, sesuatu yang bukan diniatkan karena Allah. Contoh, makan nasi. Makan nasi, dia takut makan ini nanti terlalu banyak, ternyata dia makan bukan untuk Allah. Ini memang rempong juga kalau hidupnya begini. Kalau kita kan, apalagi kalau dalam kondisi lapar, bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk itu. Cuma kata kita lupa tuh sedang makan tuh ingat Allah apa tidak, kan begitu. Nah, tapi kata orang-orang yang siddiq ini, orang-orang yang waraknya ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, kata Imam Al-Ghazali, orang yang tingkatan seperti ini, yang tertinggi ini, itu orang-orang yang betul-betul menjaga keimanannya. Dan itu mesti langka kalau sekarang. Apalagi sekarang, itu langkanya bukan main itu. Langka sangat mencari orang yang terakhir ini. Yang paling sering kita temukan orang-orang yang mohon maaf, yaitu tadi. Pada poin yang pertama, adil tadi. Itu mudah kita temukan. Saat ini masih mudah kita temukan. Dan nanti di akhir zaman, orang yang adil ini sangat susah kita temukan. Kenapa? Karena isi di muka bumi ini cuma 2, subhat dan haram. Nah, itu yang kita khawatirkan. Baik Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini masih pada persoalan orang-orang yang level wara. Nah, baik. Pada waraknya orang adil, tadi sudah kita sampaikan, itu hanya pada aspek mutlaknya keharaman yang ditinggalkan. Yang tadi kita sampaikan bahwa orang-orang yang pada waraknya adil tadi cuma pada zahir mutlak daripada keharaman sesuatu, itu yang dia tinggalkan, seperti babi, anjing, segala macam lah. Itu dia tinggalkan secara zahir. Minuman khamar dia nggak mau pakai, berarti kita masih adil. Nah, tingkatan kita ini itu dikembalikan kepada kita sendiri, kemampuan seseorang. Mohon maaf Bapak Ibu, karena hidup kita sekarang ini, di bumi ini, kita dalam kondisi yang betul-betul memang bercampur antara yang syubhat dan antara yang halal, antara yang syubhat dan yang halal, antara yang haram dengan yang halal. Kita ambil contoh. Ini saya ambil kaidah Bapak Ibu. Ini kaidah. Mengapa gaji PNS itu dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia? Pernah ditanya Majelis Ulama itu, apa hukumnya gaji kami yang bercampur dengan pajak? Itu oleh Majelis Ulama dihalalkan. Tahu Bapak Ibu alasan Majelis Ulama menghalalkan? Ada pada poin yang keempat, yang terakhir. Apa kata Majelis Ulama Indonesia? Dalam kaidah itu kata para ulama, memberikan kemudahan dan memberikan keringanan. Sekalipun bercampur dengan yang haram. Karena kadar keharamannya tidak diketahui, kadar syubhatnya tidak diketahui. Apakah banyak yang halal atau yang haram atau yang syubhat? Sehingga pada potensi ini dikembalikan kepada memberikan keringanan dan kemudahan. Nah, poin ini Pak harus dipahami. Kenapa kok begitu? Kata para ulama, ini urusan muamalah. Karena hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tapi ketika dia bercampur, seharusnya bisa haram. Kata para ulama, ditinjau pada aspek itu dia. Apa itu? Pada aspek kadar percampurannya. Karena kita nggak tahu. Di dalam konteks keharaman itu ada praduga. Ingat ya, praduga. Nah, praduga inilah yang menjadi persoalan. Kalau dikembalikan dalam urusan transaksi muamalah, praduga itu harus dihilangkan, dikembalikan kepada yang halal. Misal, saya duga
ini ada yang haram. Ada yang haram, tapi kan tidak seutuhnya haram. Maka praduga menuju kepada keharaman itu dibuang. Kata para ulama, dikembalikan kepada praduga yang halal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Ini kembali kepada praduga. Maka kata para ulama, dikembalikan kepada praduga yang halal. Dan ini sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena banyak Pak, pertanyaan-pertanyaan halal haram ini banyak. Ini kalau kita merujuk. Kalau kita kembalikan kepada perorangan, misal per kelompok, kita kembalikan misalkan kepada kelompok, misalkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, kalau kita bicara pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, sesuatu yang bercampur kepada yang halal, dari yang haram ataupun yang syubhat, berpotensi mengantarkan kepada yang haram. Ini masalah. Maka ada beberapa kelompok itu mereka mengharamkan yang bercampur dengan yang haram. Kemana hadisnya merujuk? Kepada yang tadi. Membeli baju dengan 10 dinar, 1 dinarnya haram, maka yang lain berubah jadi haram. Itu kembali rujukan hadisnya. Tetapi kata para ulama, ada kaidah yang dikembalikan. Kaidah. Apa kaidahnya? Yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu menjawab pertanyaan Bapak kita yang kemarin, bahwa mengatakan, bagaimana dengan status hukum ini? Ini sudah dijawab, Majelis Ulama sudah jawab sebenarnya. Para ulama sudah menjawab. Termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi sendiri. Kata Yusuf Al-Qardawi, sesuatu yang bercampur dalam urusan gaji dan kita nggak tahu dari mana, maka dihukumkan boleh diterima, boleh diambil. Termasuk persoalan ini. Ada seorang ulama yang ditanya, ya Syekh, kami tahu si Fulan bin Fulan itu duitnya haram. Tapi dia belanja di warung kami. Nah, ini potensi. Ketika dia belanja di tempat kami, bagaimana kami seharusnya menerima duit itu? Atau seperti apa? Kalau dikembalikan pada urusan hukum jual beli, transaksi jual beli, maka terputus. Arti terputus, yang penting transaksi jual beli sah, selesai. Masalah dia haram atau tidak itu tidak urusan. Karena mereka merujuk kepada pemahaman bahwa sifatnya duit itu tidak bisa, karena sifatnya bentuk dan barang tidak bisa disifati. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan demikian. Ada hadis yang lain. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang haram, maka bahwa haram. Sesuatu yang dihasilkan dari yang haram, maka dia akan mendapatkan yang haram. Kata para ulama, berarti kalaupun dia mendapatkan uang yang haram, tapi kemudian dia belikan ke warung orang, dan orang yang menerima tadi, hukumnya haram menerima tadi. Nah, ini ikhtilaf para ulama. Nanti kita jelasin persoalan ikhtilafnya di mana. Dan ini Bapak Ibu, kalau kita pakai model yang kedua, saya yakin-yakinnya, banyak yang tak mau transaksi itu. Kan Pak Yedi nggak mungkin nanya, Ridwan, kau beli ayamku, duitnya dari mana? Hasil nyolong, hasil stres orang Pak. Tapi kalau dia tahu bagaimana? Yang dipersoalkan oleh para ulama, kalau dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, jangan tanya. Maka cari amannya bagaimana? Ya setiap orang yang beli nggak usah tanya. Tapi kalau ada orang penjualnya di samping prostitusi bagaimana? Ya pindah. Karena mesti kan. Tapi kan kita nggak tahu Ustaz, apakah duit itu murni dari duit prostitusi atau bukan. Misal bisa jadi duit tersebut dikasih orang. Kalau duit itu dalam konsep transaksi hibah, selesai Pak. Tapi kalau dalam duit itu transaksi jual beli tubuh, selesai haramnya Pak. Jelas. Contoh misalkan, nauzubillah ya, si A dan si B. Si A ini jelas dia transaksi jualan badan. Dipakai kasih. Paham ya? Dipakai kasih. Kira-kira halal haram nggak duitnya itu? Haram. Baik ya, haram ya, disifati haram. Tapi sekarang duitnya saya kasih. Ini untuk kamu. Tapi kemudian baru dia berhubungan. Dan tidak ada transaksi jual beli di sini. Mohon maaf, tidak ada transaksi prostitusi di sini. Ini dipisah. Ini dalam konteks, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dalam persoalan hukum begini ini itu dibahas. Jadi nggak bisa tiba-tiba haram, halal, nggak bisa. Meskipun mengharamkan itu urusan Allah, tapi begitulah Islam menjaga transaksinya, duitnya dikasih sebelum melakukan. Meskipun, mohon maaf ya, meskipun memang untuk itu. Tapi dibayar di awal. Saya kasih kamu duitnya, sekian juta. Tapi si Fulan yang memakai ini, nggak tanya, lo harga berapa, nggak tanya. Tapi dia kasih aja nih untuk kamu. Maka duit ini, setelah itu dia berhubungan badan, dia prostitusi, duit ini, ke sebagian ulama bilang,
ini jatuhnya tidak haram. Kenapa tidak haram? Diberikan sebelum transaksi. Paham maksudnya? Meskipun, tapi kan tidak ada akad transaksi di situ. Kalau tidak ada akad transaksi, kata para ulama yang paling ekstrim mengatakan, ini tidak ada masalah, itu duitnya halal. Mau dia beli makan atau apa, tidak ada masalah. Cuma kalau duitnya, mohon maaf dia transaksi, kemudian memang ada modelnya begitu, dikasih duit, haram katanya. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Begitulah cara para ulama melihat sesuatu. Tapi kan kita dah paham Pak, sesuatu kalau sudah masuknya kemana, tempatnya apa, kan kita tampak tempat kita masuknya begitu. Dalam benak orang, itu mesti yang dia lakukan adalah hal. Nah, sekarang Bapak Ibu, kenapa ulama berbeda pendapat tentang persoalan tadi, masalah duit yang tadi dari prostitusi tadi? Karena ada orang berpandangan, ulama berpandangan begini, fulan itu masuk dia ke dalam, bisa jadi dia cuma kasir, kata dia. Tapi kan kasir dihasilkan duit dari situ, Ustaz. Baik, bisa jadi dia dikasih orang. Artinya ulama ini mengatakan, jangan lo menduga sesuatu yang haram langsung. Bisa dipahami ya? Sampai Anda tahu zahir keharamannya. Ini sebenarnya adalah mencari titik aman bagi para pelaku-pelaku, jangan sampai terjebak dalam keharaman. Jadi jangan salah, Islam itu tidak mau langsung menghakimi orang haram-haram langsung, enggak. Contoh, ada Gojek perempuan. Apa hukumnya laki-laki naik? Secara hukum campur laki-laki, secara hukum laki-laki perempuan bercampur haram apa tak haram? Haram. Pertanyaannya, ini pekerjaan Pak Ustadz, kata dia. Kalau kami tidak kerja bagaimana? Mesti dikaitkan ke sana kan. Pertanyaannya adalah, apakah ketika mereka duduk itu ada dempetan atau tidak dempetan? Satu. Yang kedua, apakah ada pekerjaan lain? Yang kedua, bagaimana kalau memang cuma itu pekerjaan satu-satunya? Kenapa tuh? Tak usah mengambil penumpang yang laki-laki. Betul saya? Betul. Jawaban dalam mazhab Imam Hambaliyah, kata mazhab Hambaliyah, yang perempuan tidak usah ambil tumpangan laki-laki. Pertanyaannya ada. Kalau di cancel, tingkatan orang ini jadi buruk dalam apa namanya? Dalam sistem. Sehingga susah dia mencari orang lagi. Maka kata yang kedua, ganti aja katanya pakai mobil katanya. Sudah jelas orang Gojek motor suruh pindah ke mobil, itu kan nggak masuk akal jawaban. Ada yang begitu? Ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya ini proses dari sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram. Jadi dari sesuatu yang halal bisa mengantarkan kepada yang haram jika perbuatan tersebut mengantarkan seseorang kepada yang haram. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, insya Allah. Silakan tuh. Boleh. Kita minta 5 menit. Ya. Tunggu dulu. Nah. Boleh. Belum sampai lagi, tapi tak apalah. Lanjut. Betul. Ya. 2000. Baik. Baik. Benar. Kalau dibayar sesuai dengan uang yang dipinjam. Baik. Baik. Pertanyaannya adalah, dia pinjam uang apa pinjam emas? Pinjam uang. Berapapun yang dia pinjam, jangankan 5 tahun, 20 tahun pun jaraknya tetap balik yang sama. Sekalipun itu sudah tahun 2025. Kenapa demikian? Karena begini Bapak Ibu, tidak boleh ada tambahan dalam setiap transaksi pinjaman. Tidak boleh ada. Ini pinjaman ya, karena Bapak bertanya, Atuk bertanya pinjaman. Karena transaksi pinjaman ini nggak boleh ada tambahan sedikit pun. Ini ittafaqal ulama, semua ulama sepakat. Sekarang kita lihat lagi perbedaannya pada emas, pinjam emas. Saya pinjam sama Bang Ardi emas 5 emas. Satu emasnya 5 juta. Berarti kalau 5 berarti 25 juta. 25 juta di tahun 2023. Sementara di tahun 2024
berubah menjadi harga emas tadi, satu emasnya 6 juta. Berarti 6 kali 5, 30 juta. Berarti ada perbedaan harga jadi berapa? 5 juta. Pertanyaannya adalah, pinjam emas kembali apa? Baik, pinjam emas kembali emas. Pinjam perak kembali perak. Ustadz, tapi kan itu ada tambahan di situ. Nah, kata para ulama, tambahan itu tidak berlaku karena persyaratan pinjaman di awal. Jadi akad yang terpasang di awal itulah yang memberikan kesederhanaan. Sehingga kata Imam Hambali, orang syaratkan pinjaman maka dikategorikan riba. Makanya tidak boleh ada sedikit pun syarat. Sekalipun dia pinjam 5 tahun yang lalu, benar, tidak ada masalah. Mau 5 tahun, mau berapa tahun, kembalinya tetap yang sama. Tapi kan Ustadz, duit itu harusnya sudah bisa kami pakaikan. Ini persoalannya adalah di sini Anda meminjam, ada konsep yang disebut dengan ta'awud. Tapi ini berbeda Ustadz, kami pinjamnya di perbankan bagaimana? Baik, ini perbankan ya. Kita perbankan lain hukum. Lain hukum. Dia ada meminjam untuk usaha, ada meminjam untuk bantuan. Dan ini poin penting. Makanya kenapa dalam istilah ulama Mesir, bunga bank itu tidak dikatakan haram? Karena ini kan transaksi. Dia ngambil keuntungan. Tapi semua ulama semuka bumi ini selain daripada Mesir, mungkin sebagian kecil yang lain, itu yang namanya bunga bank haram.